di sini saya akan melakukan resensi buku, yaitu buku yang berjudul Marbot Merah Jambu, karya Raditya Dika. Buku ini memiliki jumlah halaman itu 217 halaman, bergenre komedi romantis, dan juga buku ini merupakan kisah hidup penulisnya sendiri. Saya akan menceritakan bagian sinopsis buku ini. Sewaktu SMA, Dika menyukai seorang yang bernama Ina. Setelah sukses mengajak cewek ini jalan-jalan, kemudian kebiasaan mengajak Ina jalan-jalan pun terus berlanjut, tapi tanpa adanya kesan-kesan yang berarti bagi Ina. Sampai akhirnya mereka pun harus berpisah karena Raditya Dika harus kuliah di Adelaide, sedangkan Ina harus berkuliah di tempat lain. Sampai akhirnya mereka pun kemudian bertemu kembali, di mana Ina bekerja di event organizer dan Dika bekerja sebagai penulis. Kemudian mereka pun melakukan pertemuan seperti dahulu sewaktu SMA. Di kesempatan ini Ina menceritakan tentang atau curhat kepada Dika tentang Anto, cowok yang sering Ina ceritakan kepada Dika sewaktu SMA dahulu. Anto merupakan cowok yang Ina taksir semenjak dari dahulu, dan kemudian pacaran selama 3 hari. Walaupun hanya 3 hari, Ina merasakan hal-hal yang begitu berkesan. Kemudian sampai akhirnya Anto pun menceritakan bahwa ia sudah mempunyai pacar baru, sehingga Ina merasa keadaannya dan merasa harus segera move on. Sebelumnya, di kesempatan ini Dika ingin menceritakan kepada Ina bahwa ia sedang menulis buku karyanya itu berjudul Marbot Merah Jambu, yang dimana di salah satu babnya akan ada cerita tentang Ina yang ia samarkan namanya. Bagaimana ceritanya bahwa ia sangat mencintai Ina, tapi ia tidak bisa mengatakannya atau bisa mendapatkannya. Tapi sebelum ia ingin menceritakannya, ia merasa bingung bagaimana saya menceritakannya, tapi akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menceritakan kepada Ina bahwa ia sedang menulis buku tentang dirinya di salah satu bab buku ini. Setelah akhirnya berani menceritakannya, tapi sebelum mengakhiri ceritanya, Raditya Dika mengatakan bahwa di buku ini gue menulis sebuah bab yang menceritakan bahwa gue tidak bisa mendapatkan seorang cewek. Ina pun tertawa ketika mendengar Dika menceritakan hal tersebut. Dan tiba-tiba Ina pun mengatakan, itu bukan tentang gue kan? Dika pun menceritakan, ya bukanlah, masa lo GR banget sih, kata Ina. Sebenarnya Raditya Dika terkejut dengan apa yang ditanyakan oleh Ina, walaupun itu adalah pertanyaan yang asal. Kemudian muka Ina pun memerah seperti kecebur ke dalam kuali, dan Dika pun ikut-ikutan memerah mukanya seperti ikutan juga masuk ke dalam kuali. Kemudian pun suasana hening, dan Ina pun bertanya, lo tahu gak sih dengan apa yang dikatakan orang bahwa kita akan sempurna jika kita bertemu dengan soulmate kita adalah hal yang sangat jahat, kata Ina kepada Dika. Kenapa, kata Dika kepada Ina? Yalah, apakah kesempurnaan manusia harus dikatakan bahwa ketika ia menjumpai orang yang lain tersebut, apakah kesempurnaan manusia itu tidak bisa didapatkan melalui hobi, barang-barang tertentu yang ada? Apakah itu tidak sejahat menurut Ina? Dan Dika pun berpikir, benar juga apa yang dikatakan Ina. Bagaimana dengan orang yang jomblo selamanya? Bagaimana orang yang memilih untuk tidak mencintai orang lain? Dan bagaimana lagi dengan orang yang cintanya selalu bertepuk sebelah tangan? Cinta yang tak terbalaskan hal yang paling bisa membuat kita mengikis-ngikis tanah.
hal yang membuat kita merasa tidak pantas untuk dirinya, bahkan membuat kita merasakan tidak sempurna atau kurang sempurna untuk mendapatkan orang tersebut. Dan cerita ini berakhir dengan momen dimana kita melakukan perenungan yang intinya dimana keberadaan seseorang yang tidak bisa kita lupakan secara sepenuhnya. Dan akhirnya yang dimana Raditya Dika ingin menceritakan isi rahasia bukunya, malah mengurungkan niatnya sampai bukunya terbit. Ini adalah hal yang termanis yang bisa dilakukan oleh Raditya Dika kepada Ina. Dan kita masuk ke bagian kelebihan. Buku ini adalah buku yang menceritakan tentang komedi sehingga membuat pembacanya merasa senang. Dan yang kedua, buku ini jika ada kata-kata yang sulit, sang penulis menuliskan artinya di bawah catatan kaki buku. Dan juga buku ini memiliki pengalaman-pengalaman yang berharga bagi remaja sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan. Dan adapun kekurangan, yang pertama, buku ini memiliki paragraf-paragraf yang tidak selesai sehingga para pembaca harus membaca buku ini berulang-ulang kali sehingga dapat mengerti apa artinya. Dan yang kedua, buku ini memiliki kertas yang kurang enak untuk dipegang sehingga pembaca gak kurang minat dalam membaca buku ini. Jadi kesimpulannya, buku ini memiliki banyak kelebihan dan juga membuat kita dapat pengalaman tentang khususnya percintaan di masa-masa remaja sehingga itu dapat membantu teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya resensi dari buku ini. Semoga teman-teman mau membeli dan membaca buku ini karena ini sangat bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Sekian dan terima kasih.